Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran ini. Sebelum kita mulai belajar, apa kabar semuanya? Semoga semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang materi sosiologi kelas 12, yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Nah, Ananda sekalian, bagi yang belum menyaksikan video tentang perubahan sosial sebelumnya, silakan lihat tautannya melalui deskripsi video ini. Nah, inilah indikator yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah faktor internal dari perubahan sosial, kemudian faktor eksternal. Faktor internal ada bertambah atau berkurangnya penduduk, kemudian penemuan-penemuan baru, terjadinya konflik, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kemudian yang tergolong faktor eksternal ada lingkungan fisik, kemudian peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain. Nah, kita akan mulai dari faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama adalah perubahan komposisi penduduk atau bertambah atau berkurangnya penduduk. Nah, pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, saat ini seperti yang Ananda ketahui bahwa penduduk itu semakin banyak ya. Dengan banyaknya jumlah penduduk, maka orang lantas mengenal hak milik individu atas tanah ya. Tanah ini menjadi sesuatu yang sangat berharga saat ini. Seperti yang Ananda lihat, tidak ada sejengkal tanah pun yang dibiarkan terbuang percuma ya, apalagi di daerah perkotaan. Nah, kemudian juga orang mengenal sewa tanah, gadai tanah, bagi hasil, dan seterusnya. Padahal ini sebenarnya sebelumnya itu tidak dikenal hal-hal ini. Nah, namun seiring bertambahnya penduduk, maka kepemilikan atas tanah ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian kita lihat bagaimana jika penduduk itu berkurang. Nah, berkurangnya penduduk mungkin disebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari daerah ke daerah lain seperti transmigrasi. Nah, ketika terjadinya perpindahan penduduk, maka mengakibatkan adanya kekosongan di wilayah yang ditinggalkan. Ya, misalnya ketika kaum laki-laki banyak yang bekerja di kota, maka di desa tersebut kosonglah keberadaan kaum laki-laki, sehingga pembagian kerja yang biasanya dilakukan oleh laki-laki terpaksa harus dilakukan oleh wanita. Nah, begitu pula sebaliknya, jika kaum wanita yang banyak bekerja di luar ya, di luar desanya, maka fungsi atau peran yang biasa dilakukan oleh wanita itu terpaksa harus dilakukan oleh laki-laki. Nah, ini jika penduduk itu berkurang. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, faktor internal yang kedua adalah penemuan-penemuan baru atau inovasi ya. Nah, ada dua proses dalam inovasi. Yang pertama adalah discovery, kemudian yang kedua adalah invention. Apa itu discovery? Discovery merupakan penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan individu. Nah, untuk menjadi invention, ya discovery harus sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Jadi suatu discovery belum bisa menjadi invention jika discovery itu belum diterima, belum diakui, dan belum diterapkan oleh masyarakat. Nah, seringkali proses dari discovery sampai kepada invention ini membutuhkan suatu rangkaian penciptaan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, inilah dua proses dalam penemuan baru atau inovasi, yaitu adanya discovery dan invention. Nah, kemudian kita lihat bagaimana arah perubahan dari penemuan baru itu. Yang pertama adalah arah yang memancar. Nah, di sini dicontohkan bahwa penemuan radio akan menyebabkan pengaruh ke berbagai arah dan perubahan-perubahan dalam lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat. Ya, misalnya saja seperti pada gambar ini ya, dengan adanya radio ini berpengaruh terhadap misalnya terhadap bidang ekonomi ya. Karena melalui radio orang bisa memasang iklan ya, masang iklan suatu produk tertentu. Kemudian melalui radio juga ada perubahan dalam bidang pendidikan ya, dengan adanya radio komunitas dan lain sebagainya yang menyiarkan siaran-siaran pendidikan ya. Nah, kemudian dalam bidang berita ya, melalui radio informasi bisa dicepatkan dan bidang-bidang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan yang bersifat memancar. Jadi dari satu aspek dia akan memancar ke aspek-aspek yang lainnya.
Nah, kemudian yang kedua adalah merambat. Nah, seperti Ananda lihat pada gambar ini, dari poin 1 ke poin 2, kemudian ke poin 3, dan ke poin 4. Contohnya apa? Penemuan kapal perang ya, akan berpengaruh terhadap metode peperangan. Nah, di sini metode peperangannya terpengaruh. Nah, kemudian memperdalam perbedaan ya. Dengan adanya kapal perang ini akan menciptakan kesenjangan atau ketimpangan antara negara yang superpower atau antara negara yang besar, yang kuat dengan negara yang kecil dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan yang merambat. Artinya apa? Dia merambat dari satu aspek atau satu bidang ke bidang yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah perubahan yang memusat. Nah, contohnya apa di sini? Perubahan mobil ya, kereta api dengan adanya rel kereta api menyebabkan apa? Pusat permukiman dan perekonomian penduduk ya mulai tumbuh lebih banyak ya karena adanya alat-alat transportasi ini. Ada perubahan mobil di sini ya kan, kereta api dengan adanya rel kereta ya. Nah, seperti sekarang juga adanya pembangunan jalan tol dan sebagainya. Ini akan berakibat pada semakin tumbuhnya pusat perekonomian masyarakat. Nah, ini namanya perubahan yang memusat. Dari banyak aspek dia akan memusat kepada satu aspek atau satu bidang. Nah, kemudian faktor internal yang ketiga adalah konflik masyarakat ya. Pertentangan masyarakat mungkin pula menjadi sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Nah, setelah terjadi konflik biasanya ada rekonsiliasi ya. Nah, dalam masa rekonsiliasi ini akan diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah terjadinya konflik tersebut. Nah, ini bagaimana suatu konflik itu juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Nah, kemudian yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi telah menyulut terjadinya perubahan-perubahan yang besar ya. Nah, seperti yang Ananda pelajari dalam pelajaran sejarah, bahwa kemerdekaan bangsa kita ini juga berasal dari revolusi yang dilakukan ya. Nah, kemudian pemberontakan. Nah, banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang terjadi ya pada awal masa kemerdekaan ya. Bahkan sampai sekarang pun juga masih ada yang melakukan pemberontakan. Nah, pemberontakan ini juga bisa mengakibatkan terjadinya perubahan ya. Seperti yang pernah terjadi antara pihak GAM di Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia. Nah, akibatnya apa? Terjadilah perubahan pada kehidupan masyarakat Aceh dengan mereka berhak untuk menerapkan ada aturan secara Islam ya, karena mereka memiliki otonomi khusus di sana. Nah, ini suatu contoh perubahan yang terjadi akibat pemberontakan atau revolusi. Nah, kita lihat kembali kepada faktor yang kedua ya. Tadi faktor yang pertama sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat faktor eksternal. Itu ada lingkungan fisik, kemudian peperangan, dan juga pengaruh kebudayaan lain. Nah, lingkungan fisik ini sudah pernah kita bahas ya, bahwa kondisi geografis atau lingkungan fisik ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Nah, kenapa lingkungan fisik termasuk eksternal? Karena manusia tidak punya kekuatan di sini. Ini adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa ya. Manusia tidak memiliki kekuatan untuk menangkal apa terjadinya bencana-bencana seperti ini, dan ini tergolong ya ke dalam perubahan eksternal yang disebabkan oleh lingkungan fisik. Nah, kemudian yang kedua adalah peperangan ya. Peperangan ini dikatakan eksternal karena dia melibatkan minimal ya beberapa negara, ada 2 negara ya, dan itu terjadi antara di luar masyarakat itu sendiri, jadi antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, peperangan ini menimbulkan berdampak ya, seperti pada tingginya angka kematian ya, kemudian rusaknya berbagai sarana ya, bagaimana hancurnya suatu negara ya karena sebagai akibat dari peperangan ya, sarana prasarananya hancur ya, kebutuhan hidup sehari-hari tidak bisa terpenuhi ya, terjadinya kekacauan ekonomi dan sosial serta tergoncangnya mental penduduk. Nah, ini yang paling berdampak ya terhadap kehidupan manusia. Nah, oleh karena itulah peperangan tergolong ke dalam perubahan faktor perubahan sosial yang eksternal. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, ini adalah pengaruh kebudayaan lain. Nah, seperti yang Anda lihat bahwa kemajuan teknologi ini kan bukan bersumber dari kita, tapi dari negara lain ya. Maka ada 3 proses yang terjadi ketika terdapat pengaruh antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Nah, yang pertama adalah demonstration effect ya. Nah, ini terjadi apabila pengaruh dari masyarakat tersebut diterima tidak karena paksaan ya.
Nah, contohnya apa? Teknologi yang kita terima saat ini ya, masuknya teknologi ya ke dalam kehidupan kita, bahkan teknologi digital juga ya contohnya. Nah, ini kan kita akan menerimanya tanpa paksaan ya, karena memang kita membutuhkannya. Nah, ini namanya adalah demonstration effect ya. Bukan karena paksaan. Kemudian cultural animosity ya. Ini pertemuan dua kebudayaan yang seimbang akan saling tolak menolak ya. Nah, apabila kedua budaya itu memiliki kedudukan yang sama ya, yang hampir seimbang, maka ada kemungkinan adanya cultural animosity. Jadi mereka tidak saling menerima, mereka akan saling menolak ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah imitasi. Apabila salah satu dari kebudayaan yang bertemu mempunyai taraf teknologi yang lebih tinggi, ya seperti yang kita lihat sekarang ketika kita yang melihat teknologi yang lebih maju ya, misal produk-produk yang sudah diciptakan di bangsa lain yang lebih baik, yang lebih maju. Nah, kita akan mengikuti hal itu ya, kita akan mengimitasi itu. Nah, sehingga yang terjadi apa, kita sebagai pihak yang melakukan imitasi. Nah, ini namanya adalah proses imitasi yang terjadi ketika ada salah satu kebudayaan yang tarafnya lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, inilah 3 proses yang terjadi dalam pengaruh kebudayaan antara satu masyarakat atau satu negara atau satu bangsa dengan masyarakat lainnya. Nah, para siswa sekalian, inilah materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ananda sudah menyaksikan channel ini. Jika Ananda merasakan bahwa channel ini bermanfaat, silakan acungkan jempol muka atas ya. Kemudian bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe sekarang juga. Baiklah Ananda, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.